Video kali ini saya akan sharing beberapa tips singkat untuk bisa membantu kamu dalam perjalanan berbuat bisnis di bidang fashion ya. Oke, pertama langsung kita perlu tahu dulu. Kamu perlu tentuin dulu arah bisnis kamu. Maksudnya arah bisnis apa? Jadi kamu perlu tahu dulu. Sekarang kamu fokusnya namanya B2B ataupun B2C. Kalau B2B apa? Kita adalah menjual produk kita kepada satu entitas atau bisnis. Jadi lebih tipe macam gaya grosiran. Jadi kita menjual kuantiti gede kepada orang reseller ataupun suatu bisnis distributor. Mereka menjual lagi produk kita. Atau kepada B2C adalah kita langsung targetnya kepada penggunanya langsung. Jadi kamu perlu tahu dulu, jelas. Masing-masing dua arah model bisnis yang berbeda ini, itu cara kita melakukan strategi pemasaran dan juga produk yang kita sediain itu berbeda. Dan kedua, perlu kamu tahu dulu, kamu harus mengerti untuk membuat promosi. Kalau promosi, saya sarankan ada dua macam. Kalian bisa dalam bentuk bundles dan juga promosi diskon. Macam toko saya sendiri, saya juga ada toko baju, pakaian punya, namanya Trendy Fashion. Jadi namanya ada bundles. Jadi contohnya nih, sekarang kalau ada orang datang ke toko saya, kalau membeli tipe model baju A, mereka saat membeli itu, jika membeli lagi model baju B dan juga sandal dan sepatu, mereka akan mendapatkan diskon berupa sekian persen. Dan juga ingat untuk taruh di sana sign-nya seperti ada bahwa produk kamu sedang lagi melakukan diskon. Jadi saat orang atau pengunjung datang, itu orang tingkat konversinya akan lebih tinggi. Mereka akan lebih merasa minat untuk membeli produk kamu karena mereka anggapannya lagi ada murah nih, lagi ada diskon. Dan ketiga, bagusnya kalau kamu sekarang merupakan tipe business fashion yang B2B ataupun yang tipe mau jalanin grosiran, itu bagusnya ada toko fisik seperti saya sendiri itu, yang toko Trendy Fashion tadi itu. Jadi kita untuk bertujuan menambahkan kunjungan pelanggan ekstra. Dan kita tujuannya adalah untuk bisa mencari para reseller yang grosiran dan juga end usernya sendiri untuk sebagai tambahan ekstra bonus penjualan bagi bisnis kita. Dan keempat apa? Kita harus mempunyai sosial media. Dan sosial media ini kita tujuannya untuk adalah memperkenalkan bisnis kita kepada jangkauan lebih banyak orang. Jadi banyak orang semakin tahu tentang bisnis kita, maka orang yang berminat untuk menjual baju kita lagi dalam bentuk grosiran atau langsung membeli produk kita untuk menggunanya sendiri akan lebih banyak. Dan juga ingat kalau membuat sosial media itu bukan hanya sekilas kamu daftar ada sosial media gitu aja. Kamu perlu namanya menggunakan content marketing. Jadi kita perlu namanya membuat konten sesuai dengan target audiens kita. Dan kelima adalah kalau kamu sekarang punya toko offline nih, punya saya sendiri, bagusnya kamu ada listing di Google Business. Jadi kamu biar terdapat di Google Map. Jadi artinya kenapa? Jadi kalau ada Google Map, saat orang tuh udah mengetahui toko kalian mungkin di sosial media ataupun di website, orang kan kemungkinan besar kalau di daerah kamu mereka pengen cari tahu nih direction ataupun arah untuk ke toko kamu sendiri. Kalau kamu tidak terdaftar dalam Google Map itu, orang tidak tahu untuk arah bagaimana sampai ke toko kamu atau pergi ke toko kamu. Kamu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan customer ekstra lagi. Jadi penting banget untuk melakukan listing di Google Map bisa mendapatkan customer ekstra. Dan keenam apa? Sekarang kalau kamu ada jualan di offline, bagusnya kamu juga jualan di marketplace. Jadi kita membuka satu channel saluran penjualan lagi dalam bentuk online. Dan kita itu bertujuan untuk melakukan branding yang lebih luas lagi. Jadi orang lebih kenal tentang bisnis kamu dan brandnya. Ini akan mendapatkan ekstra traffic atau kunjungan dan juga bisa membentuk namanya community juga nantinya. Dan ketujuh apa? Terakhir, produk yang kamu jual, ingat untuk menjual produk yang berkualitas sesuai dengan branding kamu. Karena contohnya sekarang kalau kamu brandnya itu sengaja mau jual dengan produk yang lebih mid pada high end, artinya harga jualnya lebih tinggi sehingga margin produk sehingga bisa lebih tinggi. Kita perlu perhatikan produk kita tuh kualitasnya jangan embel-embel. Macam orang pakai beberapa kali cuci langsung rusak. Jadi kualitas harus diperhatikan. Dan juga ingat pelayanan toko dalam bentuk offline dan juga online harus baik. Customer service harus ramah, sopan. Dan ingat untuk bisa diajarkan namanya sales, kemampuan sales. Jadi sehingga customer yang sekarang melakukan survei tentang produk kita bisa melakukan closing kepada mereka. Jadi kita bisa ajarin customer service kita sebagai salah satu seorang sales. Jadi kita mengajarkan mereka untuk bagaimana untuk berbicara, melayani customer. Dan kira-kira melontarkan pertanyaan apa aja yang dibutuhkan untuk bisa closing namanya ya. Itu aja sekilas tips dari saya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, saya mau minta bantu kalian untuk like video ini dan subscribe ke channel saya. Dan semoga perjalanan bisnis kamu semakin lancar dan sukses. Terima kasih.